aja di build magic kayak tadi. Yap, dan tadi Hui ngoreksi juga nih ya. Dulu build juga sempat di morph katanya. Ada sama Nao, Najel, Azumi, Cincau waktu zaman Oh di morph. iya benar-benar. Iya, yang waktu itu serem banget sih buildnya, memang kegendong-gendong banget. Jadi thank you ya Hui udah diingetin Thank you, juga. Hui. Keren, Gokil berarti loh, Hui ini loh. adalah benar-benar Pengamat ladies ya. scene enthusiast. Iya, bisa ladies dibilang. antusias, pengamat ladies luar biasa Hui. Dan satu fase baiting terakhir dari Aura Phoenix jatuh ke tangan Pakito, target baiting. Wah, Aura Phoenix benar-benar menargetkan baiting, memperkecil pemilihan hero dari Ashe. Semua hero jungle yang bisa diamankan posibilitas seorang Ashe di ban, dari mulai Haya, Link, Julian, Hellcurt, dan juga Pakito sebagai hero terakhir yang di ban. Makanya we gonna see sih kira-kira apa yang bakal diambil sama RRQ, mengingat mereka belum ngepick jungler. Oh, Masyanya ini berarti kemungkinan besar bisa jungler, bisa roamer dong, karena ada Uranus juga di sini, atau malah Uranus gold lane, Masya XP lane juga bisa. Ini terlalu fleksibel. Dan ini juga ada pertanyaan untuk dari Aura Bahagia juga, Kolius kenapa ladies di ladies Onyx gak main, padahal mau ngeliat Fior main di ladies biar tunjukin skill, bukan sekedar karena sama rank. Nggak, Onyx tuh jadi sempat punya tim ladies, namun sekarang sudah dibubarkan ya teman-teman. Iya. Jadi player dari Onyx juga sempat pindah-pindah ke beberapa tim yang ada. Benar sekali. So, kita akan lihat nih dari sisi RRQ Mika, back to the ban and pick-nya, mereka udah langsung secure karya Brody ya untuk bot lane mereka. Tapi Aura Phoenix, mereka punya opsi roamer dan juga god lane yang bisa mereka pilih. Roamernya Matilda kah? Untuk Atlas masih open Atlas kalau memang dia juga mau ngandelin main. momentum, walaupun memang harus hati-hati terhadap Black Shoes-nya Lilia ya kalau memang dia mau ngincer. Dan Ruby juga bagus, Roamer Ruby itu tuh kan, Roamer Ruby itu adalah penghenti Masya. Dan karena memang ada 3 hero yang nempel kayak gini nih, terutama Iya. Lilia kan jaraknya juga cukup dekat, Ruby bakal jadi stopper yang baik, dan adanya Kari ini bakal bisa menghancurkan lawan yang memang memiliki defense yang cukup tebal. wow, luar biasa tentunya. Dan Herrit Ahaha, ini dia Long yang sudah time no ku see. tunggu-tunggu. yang menjadi pilihan pick dari Yes. RRQ Mika Kolius. Karena gini, Ashley pernah pakai juga Herrit di Women's Star League season yang Season ketiga ya, kalau Iya, nggak salah iya. ya, sebagai jungler. Dan Herrit apalagi di meta yang sekarang, semenjak beberapa hero, maksudnya beberapa item mage yang di buff dan beberapa item defensif, magical defense yang di nerf, ini bakal bersinar banget. Tapi ingat ya, Herrit adalah hero yang scaling. Jadi gimana caranya nanti Ashe bisa mendapatkan space, and this is it, head to head dari masing-masing line up timnya. Yoi, Aura Phoenix melawan RRQ Mika. Kita sebentar lagi akan terbang ke Land of Dawn. So, sekali lagi Cip ingetin buat kalian, langsung aja berikan dukungan untuk Aura Phoenix dengan hashtag Aura Fire dan juga RRQ dengan hashtag Viva RRQ. So, this is it game yang pertama di Land of Dawn. Yes, masih ditemenin combo caster kesayangan kalian, combo senja kopi, yaitu Kolius dan Juga Cipi tentunya. Dan juga buat teman-teman, sekali lagi Cipi ingetin buat kalian yang lagi nyari teman mabar, langsung aja download Lita, karena Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Dan betul. Mikasa. Langsung dirusuh ya. NG-nya di sini langsung ditempel, Mikasanya bahkan langsung mencoba untuk kabur dengan satu badara terakhir, tapi NG berhasil untuk mendapatkan first blood walaupun NG-nya ditahan dengan Don't Run Wolf King. Yoi, dan first blood-nya jatuh ke tangan RRQ Mika dan langsung dibalaskan begitu saja tentunya dari sisi kedua belah tim, satu untuk kill count-nya. Di sisi lain build di area bottom lane sudah mulai melakukan permainan cukup nakal, belakang kali terhadap wave minion yang dimiliki oleh Esmeralda. Dan lagi-lagi NG langsung saja melakukan harassment ke area jungle veteran lagi Aura Phoenix. Kita bisa lihat juga di mana Mikasa masih bisa nge-secure karya objektif purple buff tersebut. Oke, ini rusuh banget ya. Nakal banget karena memang Masya Roamer itu benar-benar bisa memberikan mimpi buruk bagi jungler-jungler lawan yang nggak ditemenin. That's why tadi pick Ruby merupakan wise choice kalau menurut Kolius, karena dia merupakan stopper yang baik untuk seorang Masya. Tapi lihat, Ashe bahkan lakukan invasi nih ke area jungle milik Aura Phoenix, di mana nantinya dia bakal sedikit lagi juga level 4. Dan nanti mungkin dia bakal bisa untuk menghajar ke arah turtle-nya duluan. Iya, benar sekali. Ini Turtle akan muncul dalam waktu 22 detik lagi. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana dari Bulat sudah mulai melalang buana, dan NG sedari tadi benar-benar bermain secara agresif mengganggu playstyle jungler dari Aura Phoenix ini yang membuat Mikasa harus pulang terlebih dahulu. Di sisi lain 7 detik lagi menuju Turtle yang pertama. Jogoy udah mulai meng-pop up NG boom ke area depan, melakukan keliling terhadap wave minion-nya. Dan this is it, Turtle hadir. NG lagi-lagi hadir di batang hidung seorang Mikasa. Dia mau Mikasa pun harus mundur sejenak ke area belakang. Betul. Karena
Mikasanya benar-benar di pressure habis-habisan, bahkan Herald-nya Ash juga udah mulai langsung hajar ke area Turtle walaupun bulat datang. Falling Star Moon sudah mulai di-cast, mencoba untuk diganggu ke arah Ash dan berhasil untuk didapatkan Turtle-nya, tapi bulat dengan sprintnya mencoba untuk mengejar ke arah depan. Zaman Force juga di pop up, adanya reward manipulation mencoba untuk menghentikan Ash yang darah 3 titik lagi, tapi sepertinya Ash masih bisa kabur, lari terbirit-birit ke belakang. Yes, still survive dan tidak ada kompensasi setelah kehilangan Turtle dan NG. Benar-benar nge-wasting time seorang Mikasa. Mikasa tidak diberikan space dari orange buff. Dia mengarah ke arah purple buff. Mikasa benar-benar tertekan dengan adanya pergerakan dari dua hero tim RRQ. Mika Bill pun berhasil mengakuisisi Sika, tapi ternyata tidak. Oh, masih coba untuk dilanjutin. Kita bisa lihat Mikasanya pulang lagi. Nggak ada kompensasi, kehilangan Turtle, kehilangan orange buff. Ini kerugian yang cukup mendalam. Yes, dan ada challenge dari Hui ya. Kalau Aura menang katanya nanti bakal dikirimin McD Segeha katanya buat tim Aura. Gila, kelas. Kelas Hui. Tapi ini dia ya, orange buff-nya berhasil untuk diambil. Zaman Force bahkan di pop up, mencoba untuk mengejar ke arah Azumi di depan sana. Dan Thunderclap-nya juga langsung ditempel. Azuminya tumbang, tidak bisa bertahan. Lagi-lagi dari sisi Azumi gak bisa bertahan dan menahan gempur yang diberikan di selain Bill. Sedari tadi bermain dengan tidak pasif. Dia benar-benar melakukan rotasi, manajemen wave mininya pun terlihat cukup baik. Dan Angry Gloom yang di pop up oleh seorang Gyokoi membuat Chesa terkikis HP-nya. Dan NG lagi-lagi menerapkan playstyle agresifnya. Mikasa terkikis. Dia harus play hati-hati. Namun dia masih bisa mengamankan ke area orange buff-nya sebelum ia mundur ke area belakang. Dan NG gak mau terlalu dalam setelah berhasil melakukan penggerebekan dan bahkan mengganggu pergerakan dari sisi Mikasa. Dia pun prefer untuk mundur ke area belakang. Karena benar-benar pressure yang dihasilkan sama NG yang ngeselin banget ya Pi ya. Ternyata NG bisa bermain senakal itu untuk membuat Mikasanya kali ini under level sih. Dia masih level 5 sedangkan Ash itu level 6. Walaupun memang di meta sekarang sebenarnya kalau jungler ketinggalan 2 level dari jungle lawan maka XP yang didapatkan bakal lebih besar. Tapi ini dia ditempel dengan Thunderclap, bahkan cakar-cakar Gimang. Donran Wolf King-nya di pop up untuk menghentikan NG supaya nggak nempelin Mikasa. Dan Mikasa pun recall ke belakang. Mikasa udah beberapa kali dibuat recall dia sama NG. NG benar-benar gak memberikan Mikasa untuk bisa berkontribusi lebih atas Aura Phoenix. Tapi Turtle yang kedua hadir di posisi yang sama dan Outer Turret Energy Shields pun akan hilang dalam waktu 30 detik lagi. Bill sedari tadi juga tidak diam di area tempatnya, dia benar-benar bermain nakal gak cuma NG. Bill pun membokol mundur ke arah seorang Mikasa dan lagi-lagi nge-wasting time Mikasa untuk tidak bisa mengamankan karya orange buff miliknya sendiri. Betul, dan ini menjadi pertempuran sih. Apakah Ashe bisa berhasil untuk scaling dan jadi lebih cepat? Karena nanti kalau di late game, dia berhadapan sama Esmeralda bulat, itu bakal shieldnya bakal diabsorb terus-terusan, bakal ngebuat bulatnya makin sustain lagi seperti sekarang. Dimana Turtle lagi dipukul-pukulin, bulat pun pede banget untuk maju, gangguin Ashe-nya. Tapi Turtle berhasil diamankan walaupun Falling Star Moon tadi di pop up. Ashe dengan satu bandara terakhir berusaha untuk mundur, dengan di belakangnya ada Bill yang membackup Ashe. Yes. Ini obat Ash still survive dan masih cukup kuat untuk bisa mengamankan purple buff-nya dan NG dan juga Bill. Ini dua hero yang cukup nakal bagi RRQ Mika yang membuat Aura Phoenix benar-benar cukup kesal banget pastinya dengan area playstyle dua hero tersebut. Dan Mikasa kini udah mulai di babysitting, Donral Popping udah mulai dibuka begitu saja. 3 hero bahkan memberikan bala bantuan. NG itu mulai terkikis, yang membuat dia harus mundur dan mengaktifkan sprintnya ke area belakang. Dan space yang dibuat dari dua hero Aura Phoenix membuat Mikasa finally bisa mensecure dengan tenang ke area purple buff yang ia miliki. Tapi di area top lane, cakar-cakar pergerakan dan bahkan tidak ada penjagaan membuat objektif tersebut pun harus hilang, Kolius. Ini Bijal juga terpressure sih harusnya. Dengan kehilangan outer turret di menit yang ke-6 ini, otomatis membuat Bijal tidak tenang dari segi farming karena bisa aja ditempelin sama NG nanti yang tiba-tiba datang ke area top lane. So, gimana caranya Aura Phoenix bisa dapetin space-nya? Karena sebenarnya gold difference-nya nggak jauh ya, beda 3.000-an ya, 3.000-an. Yang membuat Aura Phoenix sebenarnya butuh satu momentum doang untuk bisa membalikan goldnya. Yes, dan bahkan itu kita bisa lihat juga di mana dari sisi Aura Phoenix juga bisa memanfaatkan kekosongan yang terjadi dengan adanya wave minion penunjang pergerakan. Aura Phoenix bisa membalaskan ketertinggalan turretnya dengan menggantikan objektif turret yang dari top lane terus tumbang. Tapi ada opsi Genji di mana 5 hero dari RRQ Mika berada di area objektif tersebut, langsung saja diberikan gempuran kepada 3 hero di mana Chesa bukan karena satu barrel untuk playnya di mana Bill pun mengobrak-abrik lane belakangnya di membuat dari sisi Azumi still survive dari gempur yang diberikan. Tidak adanya penanganan lebih lanjut membuat Aura Phoenix harus mundur ke area belakang. Betul, karena turretnya nih ya ternyata dibalesin satu persatu nih sama Aura Phoenix. So, dari segi objektif sebenarnya mereka juga nggak mau ketinggalan. Walaupun inner top turret juga berhasil dihancurkan, ini harusnya bakal terjadi swap lane walaupun outer middle turretnya juga hancur. Membuat RRQ Mika terutama NG dan juga Bill bakal lebih enak lagi untuk setup di area jungle milik Aura Phoenix. Yes, ini terlihat dari goal difference-nya berbeda 3.000. Aura Phoenix atas RRQ Mika.
ya buat Aura Phoenix terus mulai kembali berpikir keras untuk mengejar ketertinggalannya, walaupun slow but sure dia juga udah bisa ngabenin objektif turret yang dimiliki oleh Archimika. Dengan ada center turret yang hilang, visions Archimika ngejauh lebih luas lagi, dan bahkan peluang mereka untuk mengakuisisi jungle patron which is turtle pun cukup besar. Tidak ada observasi, bila sudah mulai hadir tengah dari health bar turtle tersisa, tapi tak selamatkan buat Ashe mendapatkan objektif turtle tersebut dengan cukup mudah. Berarti 3 turtle ya diamankan sama Archimika yang membuat goldnya juga semakin menjauh lagi. Sampai Mikasa di sini sih benar-benar di pressure habis-habisan sih. Dia nggak dikasih main. Dia benar-benar kayak dimanapun Mikasa berada, di sanalah ada salah satu tim RRQ pastinya yang nempelin dia. Ya benar banget, ini udah struggling banget, dimana Mikasanya juga udah behind, sulit banget untuk berkontribusi dan memberikan damage optimal terhadap tim fight yang di-create oleh Archimika. Dan kini mereka udah mulai kembali menjalankan wave mini di area mid lane, tapi Aura Phoenix masih bisa melakukan clearing terhadap wave mini dengan sangat cepat. Yogoi dan juga kawan-kawan sudah berada di area pertengahan dari sisi Aura Phoenix tersebut. Bill yang berada di area depan sudah mulai ngebadanin dan bahkan bisa menahan lane damage memberikan space atas 2 hero Archimika yang sedang menumpahkan objektif turret yang ada di area bawah. Betul. Consecration baru aja di pop up sama Bill untuk mendapatkan regeneration darah, tapi again satu persatu turret dengan cepat dihancurkan sama Archimika. Di menit yang ke-8 5 turret bahkan sudah hancur. Sebegitu objektifnya permainan Archimika di game yang pertama ini. Benar-benar objektif gaming banget without-nya Popoli Kupa ya. Oh my god, dari Aqua Pendant yang dibuka Uzumi nggak tepat terhadap target sasaran nih, membuat dia hanya menarik angin saja. Dan purple buff yang dimiliki oleh seorang Mikasa pun lagi-lagi skill bertahan, dan distraction diberikan membuat Archimika berhasil men-secure Lord secara free, Colius. Betul. Karena memang terlalu berat ya bagi Aura Phoenix dengan ketinggalan gold dan ketinggalan level di menit yang ke-9 ini. So mau gak mau mereka harus defense lagi mundur ke belakang. Terutama memang gak ada hero dari Aura Phoenix yang bisa clear wave dengan cukup cepat. Kalau dilihat dari itemnya, baru jadi Ice Queen 1 untuk seorang Yip. Dan dia mungkin itu mau menuju ke arah Genius 1. Sedangkan karinya udah lumayan jadi ya. Udah ada Windtalker, udah ada Demon Hunter Sword dan 3 Dagger. Tapi kalau kita dari lawan, Haritnya itu udah ada Calamity Reaper, Holy Crystal, plus adanya Feather of Heaven. Ini yang bakal ngebuat attack speednya kenceng, damage-nya juga sakit dari Ashe ketika nanti pasti join team fight. Ini udah terlalu sakit, dan bahkan dengan ada efek zoning out dari 2 hero sustain-nya Archimika, ini space-nya benar-benar buka lebar untuk 3 hero lainnya mengakuisisi dan mengambil semua objektif balat yang dimiliki oleh Aura Phoenix. Lord ini diberikan jalan oleh Gilboy di area bawah, tapi Aura Phoenix terlihat sibuk berkutat untuk melakukan clear terhadap wave minion. Begitupun juga dengan Bullet yang sibuk membersihkan wave minion gerombolan dari teman-teman Archimika. Lordnya sudah mulai hadir tepat di batang hidung teras rumah Archi Phoenix kini. Karena Lord kita pop up, Bill berada di area garda depan untuk frontlaner Archimika, dan Gyogoy meledakan kepala Angry Globe-nya membuat Aura Phoenix langsung mundur ke arah belakang. Yap, satu persatu turret dihancurkan. Zaman Force bahkan di pop up. Base middle turretnya juga langsung dihajar begitu saja. Archimika udah berhasil dapetin 2 base turret, bahkan sekarang bergerak menuju ke topnya. Dan lihat Amo Vendor ternyata gak connect ke arah siapapun. Ada nyari manipulation juga langsung di pop up. Bill-nya langsung mencoba untuk mundur. Tapi lihat NG langsung dihajar di sana, tidak bisa bertahan walaupun sudah menjadi mode Masya Racing. Base terbuka lebar, mulai dibangunin sama tim Archimika, dan harusnya inilah dia game yang pertama diambil oleh kemenangan Archimika. Wow, Archimika berhasil mengambil kemenangan atas Aura Phoenix di game kita yang pertama kali ini. What a play game yang mereka terapkan tadi benar-benar bisa dibilang pasif ya, tapi slow but sure itu objektif turretnya